Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di acara Gapura Digital SMIAGI UI dengan materi Introduction to Figma, Collaborating in Prototyping. Saya Muhammad Fahrian Indio yang akan menjadi Master of Ceremony di acara hari ini. Dan terima kasih untuk para peserta yang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Sekarang, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Pertama, peserta diharapkan untuk mengisi absen yang akan dikirim melalui chat Zoom dalam bentuk link. Kedua, peserta diharapkan untuk mute selama acara berlangsung. Dan yang ketiga, peserta yang mau bertanya dapat menulis di chat dengan format nama _on_mic untuk yang mau bertanya langsung kepada pembicara atau nama _diwakilkan untuk yang mau diwakilkan pertanyaannya dan menulis pertanyaannya di kolom chat. Kemudian, saya akan membacakan rundown pada acara hari ini, yaitu pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua SMIAGI UI, Bang Dhani Maulana. Kemudian, materi pembicara yang disampaikan oleh Bang Aryo dan Bang Abraham. Kemudian, tanya jawab, ucapan terima kasih dan sertifikat, dan yang terakhir ada penutup. Untuk pembukaan akan disampaikan oleh Ketua SMIAGI Universitas Indonesia, Dhani Maulana. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Aryo. Baik, yang terhormat kepada Mas Aryo Tinulardi dan Mas Abraham Williams, kemudian Kepala Divisi dan staf SMIAGI UI, serta teman-teman member dan non-member yang saya banggakan. Selamat sore, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahannya kita dapat berkumpul di sini walaupun di tengah pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya Gapura Digital SMIAGI UI sesi kedua dapat menambah skill kita dalam menggunakan platform Figma. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke acara intinya. Di sini sudah ada Bang Aryo dan Bang Abraham yang akan memaparkan materi mengenai Introduction to Figma. Mereka merupakan Vice Project Officer dan Manager Kreatif di acara Comfest ke-11. Untuk Bang Aryo dan Bang Abraham, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tes suara gue kedengeran kan? Terdengar? Oke, sebentar ya gue share screen. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Bang. Di optionnya ganti dulu yuk. Apa? Optionnya fit to width di atas kanan. Oh iya, sorry. Option scale. Itu. Oke. Jadi selamat sore semuanya. Thank you banget yang udah datang hari ini. Terus thank you juga teman gue Bram udah mau nemenin buat hari ini. Lalu SMIAGI UI juga yang udah ngasih chance buat nge-share tentang Figma nih. Nah, sebelumnya kan kalau kemarin kalian tuh udah ngebahas tentang InDesign, yaitu buat khususnya di map layouting dan sebagainya. Nah, kali ini tuh kita bakal sedikit out of topic, yaitu kita masuk ke dunia desain dan terutama nih salah satu tools yang sering banget sekarang dipakai apalagi buat ngedesain suatu produk. Misalnya kayak Gojek, Tokopedia tuh rata-rata menggunakan tools ini juga. Nah, nama toolsnya adalah Figma. Jadi di sini gue mau memperkenalkan diri dulu. Jadi hai, apa kabar semua? Nama gue Aryo. Sekarang gue lagi ngerjain suatu project sebagai project manager. Nama project itu Disaster Response System. Dan gue mahasiswa Fasilkom UI semester 7. Dan sebenarnya pengalaman desain gue juga mungkin kayak kalian mungkin udah lebih jago-jago juga ya. Gue baru mulai desain tuh pas SMA. Itu juga kayak masih mainan Photoshop, Illustrator. Dan dulu tuh kayak mungkin fokusnya kayak gimana cara ngedesain poster atau ngebuat aset yang kecil-kecil doang. Dan tapi dari situ kayak gue nemuin juga nih kayak gue lumayan tertarik di dunia desain. Berikutnya nih ada teman gue, Bram. Halo semuanya, nama gue Abraham, biasa dipanggil Bram aja. Gue sekarang lagi menjabat sebagai Vice Head Digital Product Design di Ristek Fasilkom UI. Itu sebuah organisasi yang interestnya sama di bidang UI UX. Dan gue juga mirip lah kayak Aryo, gue mulai belajar desain itu mulai dari SMP, itu masih desain-desain poster, desain-desain buat Instagram gitu-gitu. Dan sampai saat ini juga sebenarnya masih sering desain seperti itu di Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Nah, gue mulai kenal Figma itu ketika masuk di Fasilkom, di mana gue dikenalin ke dunia UI UX. Nanti bakal gue jelasin UI UX itu apa dan lain-lain. Lanjut aja yuk.
Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke Figma, gue pengen ngadain quick survey dikit sih. Kayak kalian udah pernah dengar atau belum? Mungkin Bram bisa tolong di-share Oke, linknya. share. Oke, linknya udah gue share di chat Zoom, bisa coba diisi aja di sini. Cuma satu Iya. pertanyaan kok. Cuman satu doang. Kayak seberapa akrab sih kalian? Yuk. Ini anon juga kok, jadi kayak Ya, tinggal ini ngetik. anonim. Yuk dicoba. Silahkan. Untuk kodenya apa ya? Ups. Oh ya sebentar ya. Oh ya, Ini aja. Ini kodenya di atasnya 599953440. Oke, linknya gue share ulang aja deh, Bro. Oke. Ini kalian bisa coba buka yang link yang tadi Bram kasih. Enter new code, terus masukin yang tadi. Nah, iya. Oh iya ini, kurang 3 ternyata Bram tadi. Sorry. Ini linknya bisa langsung dicoba. Yups, udah ada beberapa orang nih yang ngisi. Iya, pernah denger ya, rata-rata 60%, 3 orang lah ya. Yuk, sampai 10 orang deh. 7. Oh. Yuk, berarti ya kurang lebih kalian ada ya udah pernah dengar doang kan kayak Figma itu apa. Dan yang pernah menggunakan baru 1 orang doang. Dan ya nggak apa-apa, berarti kita emang pengen bahas tuh dari basicnya kenapa kita pakai Figma, kenapa tools ini tuh powerful banget, apalagi buat zaman PJJ atau WFH kayak sekarang. Oke, gue lanjut aja ya. Oke, jadi Figma tuh sebenarnya tools buat apa sih gitu? Kayak siapa sih yang make? Nah, jadi tuh terutama tuh yang make tuh orang namanya yang punya role UI UX design. Nah, ini tuh UI UX design tuh suatu role bidang pekerjaan. Ini tuh kayak ya mungkin bisa dibilang baru-baru ini juga ada. Dan dia tuh fokusnya pada perancangan desain produk digital. Dan dia tuh mulai dari riset, desain, prototyping, sampai testing. Nah, itu tuh kayak semua yang kalian pakai, misalnya kayak aplikasi Gojek sehari-hari, atau Grab, atau sebagainya, Twitter, atau Instagram, itu tuh pasti kayak melalui tahap UI UX design ini dulu, baru bisa ke deliver ke kalian. Nah, jadi Figma-nya itu sendiri apa sih? Jadi Figma tuh sebenarnya cloud-based design. Itu tuh kayak alat yang bisa buat ngedesain tapi online. Dan juga fokusnya ke prototyping untuk proyek digital. Dan di sini dia tuh fitur utamanya itu bisa melakukan kolaborasi secara real time di mana saja, kapan saja, dan hampir di platform mana aja. Nah, kenapa kita pakai Figma? Nih yang kayak tadi udah gue bilang, jadi di sini tuh kita bisa real time collaboration. Jadi ibaratnya misalnya kayak kalian misalnya udah sering pakai Google Docs nih. Tapi kan kalau Google Docs tuh kayak kalian cuman bantu ngedit atau misalnya kayak kalian kerja barengan nih. Terus yang A ngerjain bagian 1, yang B ngerjain bagian 2, dan itu kayak produktivitasnya kalian mungkin bakal meningkat banget. Nah, kalau di dunia desain, mungkin kalian lebih akrabnya kayak kalian oper-operan desain gitu. Misalnya kalau kalian udah selesai fitur A, kalian kirim nih desain yang fitur A-nya, lanjutin dong fitur B. Terus kalau udah kalian kirim balik nih kayak gimana, oh ternyata revisi, terus kalian pokoknya oper-operan file desain yang ukurannya tuh nggak kecil. Bahkan kayak misalnya Photoshop atau Illustrator tuh bisa sampai 1 giga satu file-nya. Dan di sini tuh kayak ibaratnya platform kayak Google Docs, tapi dipakainya buat desain. Dan dia juga cross-platform, itu tuh bisa di mana aja, ada di Windows, Mac, dan yang pasti ada di web app. Jadi misalnya kayak kalau kalian pakai laptop, misalnya kalau kalian mau pakai Photoshop nih,
Tapi kayak speknya kan butuhnya lumayan gede atau sekali pakai kalian bisa nge-lag gitu. Nah, di sini tuh Figma tuh nyediain app-nya juga sama ada web app-nya juga. Tapi kita ngerekomendasiin sih kalau bisa download app-nya. Soalnya itu udah ringan banget. Ukurannya juga cuma 70 MB downloadnya. Kayak kecil dan lebih cepat lah dibandingkan kayak Photoshop atau Illustrator. Lebih dikit bug-nya juga. Yes. Nah, terus di sini ada open source files and plugins. Mungkin buat kalian yang belum terlalu sering dengar dengan kata-kata open source tuh kayak misalnya kalian habis ngebuat suatu desain nih, terus kalian publish aja nih desainnya. Atau kalau di sini tuh lebih ke tools-nya. Jadi misalnya ada orang ngebuat tools buat desain nih, misalnya kayak buat slide, misalnya kayak oh gue pengen ngebuat slide PPT di Figma. Terus ya udah gue buatin nih toolsnya kayak gini-gini. Nah habis itu sama dia tuh disebarin bebas aja nih kalau kalian mau pakai tinggal pakai. Nah itu kayak open source pluginsnya. Nah kalau file sendiri yang kayak tadi misalnya kalian udah punya suatu desain nih terus kayak gue pengen nge-share nih desainnya barangkali bisa bikin orang terinspirasi atau misalnya nanti dijadiin base di suatu project orang lain. Nah di sini tuh kayak kita bisa saling berbagi lah dan tentunya online dan gratis juga. Dan terakhir ini utamanya dan gratis. Kayak dibandingkan misalnya kalau kalian mau pakai Adobe Photoshop, Illustrator tuh kan bayar ya. Dan kalian biasanya mungkin kalau mahasiswa mungkin masih kayak pakai bajakan dan sebagainya. Dan di sini tuh Figma tuh memang gratis. Jadi kita bisa manfaatin fiturnya full secara gratis. Nah, berhubung dengan fitur, sebenarnya kayak fitur-fitur yang ada tuh apa aja sih? Di sini gue bakal nge-highlight 5 doang sih. Yang fitur yang bakal sering dipakai. Pertama tuh dari desainnya. Jadi kayak tentunya kayak dia kan tadi cloud based design platform ya. Jadi di sini kalian tuh bisa ngedesain kayak bahkan ngebuat aset-aset kayak di Illustrator. Mungkin nggak sedetail Adobe Illustrator gitu ya. Tapi di sini tuh tools-tools dasarnya tuh udah ada. Jadi kalau kalian mau make bisa banget di sini. Terus ada prototyping. Nah, misalnya ibaratnya kalian pakai aplikasi Gojek nih. Terus kan berarti misalnya Gojek mau buat fitur baru, misalnya yang fitur pick up-nya gitu. Nah, sebelum mereka ngedesain, setelah mereka ngedesain kan tentunya kayak mereka pengen ngetes nih ke user sebelum dibuat kayak ini desainnya udah sesuai belum ya, kayak target market gue udah ngerti belum sama desain yang gue buat nih. Nah, jadi di sini ada fitur namanya prototyping. Di sini tuh kayak seolah-olah desain kita tuh bisa dijalanin langsung gitu di HP atau di laptop, di komputer gitu. Terus ada handoff. Nah, ini mungkin lebih ke buat programmernya ya. Jadi misalnya kayak udah desainnya udah jadi nih, terus minta tolong orang codingin ini dong. Nah, di sini tuh udah dikasih codingannya. Jadi kayak tinggal di copy paste aja properties-nya, terus langsung kebuat. Jadi kayak misalnya dia nggak perlu nanya lagi nih, misalnya ini jarak antara icon ini ke sini tuh berapa sih? Atau ini tuh di tengah layar atau enggak sih? Atau ini warnanya tuh hex code-nya itu berapa sih? Di sini tuh udah ada, tinggal di copy. Dan terus ada feedback. Nah, ini nih penting banget nih. Misalnya desain tuh kayak kalian pasti ngasih komentar kan. Misalnya kalau kalian desain suatu poster acara nih, terus desainnya kurang sesuai nih. Nah, kalian tuh kurang serk di salah satu detailnya nih. Biasanya kalian mungkin SS ke teman kalian bagian mana, terus kayak kalian kasih komentarnya, ini tolong diinin dong. Misalnya digeser dikit atau warnanya diterangin dikit. Nah, di sini tuh ada fitur kayak komen dan feedback. Jadi kalian tinggal klik aja aset atau bagian layer mana yang pengen kalian komenin, terus tinggal ditulis aja komennya. Nanti bakal ke notif di orang yang ngedesainnya. Jadi kayak di sini dan bisa dibales juga nih. Dan terakhir, wah ini lumayan penting juga nih, versioning. Ini kayak kalian misalnya oper-operan file, terus misalnya udah jadi nih, final. Abis itu udah dikasih ke teman kalian, terus ternyata teman kalian ngomong, kayak ini perlu revisi deh. Terus ntar ganti nama lagi, oh iya jadi final 1. Soalnya biar final yang sebelumnya nggak hilang. Terus tentunya abis final 1, ada revisi lagi jadi final 2, terus final akhir, final amin sampai terakhir dan sebagainya. Nah, di sini tuh kalian nggak perlu nge-export kayak gitu lagi, nggak perlu ribet-ribet ngasih nama file. Di sini tuh udah ada auto versioning-nya gitu. Jadi misalnya kalian nggak suka sama desain sebelumnya, kalian bisa balik nih ke versi yang lamanya. Atau kalian ngeliat perubahannya di versi ini tuh apa aja sih yang berubah atau siapa yang ngubah, jamnya berapa. Jadi di sini tuh kayak version history-nya tuh udah bagus banget dan emang cocok banget buat kolaboratif nih. Apalagi kayak biar kelihatan ini yang edit siapa, jadi kayak gue bisa komenin nih editannya ke siapa. Nah,
dengan tools-toolsnya sepowerful itu tuh apa ada opsi lain, aplikasi lain selain Figma yang bisa dipakai? Tentunya ada sih. Jadi mungkin di sini ada beberapa app yang bakal dibahas. Yang pertama tuh Adobe XD. Tentunya ini punya Adobe juga. Dan dia tuh sama sih seperti Figma. Dia fokusnya tuh prototyping, kayak ngedesain aplikasi mobile gitu. Kayak tampilannya juga lumayan mirip kalau dilihat sama Figma tadi. Dan di sini mungkin ada beberapa kelebihannya sih Figma dibandingkan Adobe XD. Yang pertama, faster in the cloud. Kalau Adobe XD tuh yang ini, kalian bisa kolaboratif, tapi kalian harus punya software resminya pastinya kan. Dan di situ harganya juga cukup mahal. Jadi kalau kalian makin bajakan tuh kalian nggak bisa nyalain yang fitur kolaboratif. Dan fitur kolaboratifnya sendiri tuh dia lebih cepat si Figma ini, faster in the cloud. Jadi ketika kalian baru ngedrag sesuatu di layar teman kalian tuh udah kedrag juga gitu. Terus collaboration first. Nah, di sini tuh di Figma tuh yang tadi gue bilang, dia bisa ngasih feedback, bisa ngasih komen dan sebagainya. Dan di sini tuh emang dibuat buat kolaboratif banget. Jadi kayak biar kalian bisa ngedesain rame-rame di waktu yang bersamaan walaupun di tempat yang berbeda. Dan no detail too small. Di sini tuh Figma bahkan memperhatikan sampai detail-detail fiturnya dia. Kayak sebenarnya banyak yang bisa dibahas di detail ini. Cuman nanti mungkin pas demo kayak kita tunjukin beberapa fitur-fitur yang ada. Terus berikutnya ada Sketch. Mungkin ini juga kalian nggak terlalu banyak yang dengar. Emang ini fokusnya tuh kayak app yang dipakai oleh UI UX designer. Dan di sini tuh kalian bisa ngebuat sama kayak tadi mockup gitu juga. Dan Sketch ini tuh dia eksklusif hanya di platform Apple, hanya bisa di macOS atau iOS. Dan di sini ada beberapa kelebihannya. Figma yang pastinya kayak yang tadi juga, dia tuh lebih cepat dan lebih better buat teamworknya. Kayak buat komen-komennya, Sketch tuh belum terlalu banyak fitur buat kayak suggestion, komen, atau feedback. Dan terakhir less is more. Kalau kita pakai Sketch tuh kita harus nginstall app lain-lainnya juga nih, misalnya mau buat prototype atau apa. Jadi kayak masih banyak hal yang harus diinstall lagi. Intinya kayak kalau pakai Sketch harus install yang lain kalau mau nikmatin full fiturnya. Sedangkan kalau di Figma tuh udah all in one. Jadi kalian bisa langsung pakai di situ. Terakhir ada InVision Studio nih. Ini juga sama buat terutama ini yang paling sering pakai tuh UI UX designer juga kayak tadi. Di sini tuh kayak fokusnya juga ngedesain mobile platform atau web platform. Dan di sini ada beberapa kelebihannya kayak desain at scale. Nah, di sini tuh kayak ada yang namanya kayak desain system. Kalau kalian mungkin udah pernah terjun ke dunia desain juga, jadi gimana caranya biar misalnya pewarnaannya gue maunya hijaunya tuh kayak gini, merahnya kayak gini. Terus kalau fontnya tuh ukurannya segini-segini. Nah, itu tuh ada namanya desain system. Dan di sini tuh di Figma tuh desain sistemnya tuh bisa kita copy ke project manapun. Jadi kayak misalnya kita pengen buat project baru, tapi desainnya kurang lebih sama nih, ya udah kita pakai aja desain sistem yang lama. Terus create together, dan di sini Figma tuh udah yang kayak tadi sih, bisa kolaboratif, bisa real collaboration, terus kayak online barengan. Sedangkan InVision tuh masih belum bisa. Dan terakhir less is more. Kalau InVision juga tetap harus nge-install beberapa app lainnya kalau mau dapetin full fitur ya. Nah, ini mungkin yang bakal bisa kalian pakai buat purpose lain. Jadi Figma mungkin kayak yang tadi udah gue bilang, fokusnya dia mungkin UI UX designer atau dia tuh ngebuat app mobile dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya tools is just tools gitu, kayak dia tergantung orangnya tuh bisa sekreatif apa sih makanya. Dan di sini tuh ada beberapa contoh pemakaiannya. Misalnya yang di kiri ini tuh ada misalnya buat desain poster. Bisa banget kalian pakai Figma ini juga. Terus misalnya di kanan ini tuh salah satu contoh pas acara event gue sama Bram di sini, kayak Confess juga make Figma buat nge-post IG-nya. Jadi kayak kita ngatur layouting-nya tuh di sini, buat layouting IG tuh di sini. Dan di sini enaknya misalnya section yang satu ini yang ngebuat si A, section 2 yang buat B. Kan bisa langsung kelihatan kan, nggak perlu oper-operan kayak si A-nya udah jadi, terus baru oper ke B, terus taruh oper ke C. Nah, kalau di sini tuh langsung kelihatan kayak desainnya udah kayak gini. Dan si B-nya ya udah tinggal desain aja di atasnya gitu. Nggak perlu oper-operan file. Terus bisa buat brosur, terus kayak dan lain-lainnya juga sih, buat layouting dan sebagainya. Dan mungkin itu yang materi yang bisa gue presentasiin. Mungkin untuk sejauh ini
terkait materinya ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita kayak mau nyoba nih ada demonya? Kalau nggak ada mungkin kita nanti bisa lanjut ke demo. Mungkin saya sendiri ingin bertanya, Bang. Oh ya, boleh. Berarti untuk Figma ini web base ya sistemnya Nah, gitu. dia ada app sama web. Jadi misalnya kalian bisa download app-nya nih. Tapi dia juga nyediain web base-nya. Jadi kayak kalian buka pakai browser tuh bisa. Atau kalau emang kalian sering buat pakai nih, lebih baik pakai app soalnya lebih ringan juga. Iya. Cuman kalau misalkan kalian lagi nggak di komputer kalian sendiri, misalkan kalian lagi minjem komputer orang lain atau gimana, yang nggak mungkin kan kalian main asal install aja nggak enak. Itu kalian bisa buka aja di browser kayak gitu. Cuman kita saranin sih download app-nya karena lebih stabil. App-nya tuh lebih stabil. Untuk Figma, kalau kita ngedesain di Figma ini apakah kita bisa ekspor ke Photoshop atau AI misalnya atau tidak ya? Kalau untuk default-nya sih nggak ada ke AI dan ke Photoshop ya. Dia biasanya tuh ke PDF, ke JPG, ke PNG, ke SVG gitu-gitu. Cuman biasanya tuh karena Figma tadi open source, jadi dia tuh ada banyak yang apa ya? Banyak pengguna-pengguna tuh yang ngasih kita opsi untuk kayak gitu, kasih tools untuk kita ekspor kemana. Bahkan sekarang ada yang bikinin tools untuk kita ngekspor ke PPT, ke Google Slide, kayak gitu-gitu juga ada. Nanti gue bakal tunjukin sih plugin-pluginnya. Iya, dan mungkin sekalian nambahin, kita ngebuat slide ini juga melalui Figma nih. Kalau bisa dilihat di layarnya. Ini tuh kita buatnya full pakai Figma. Desainnya kayak per page-nya. Dan di sini tuh ada orang ngebuat suatu plugin buat nge-export ini jadi PPT. Nah, itu kita tinggal pakai doang dan itu gratis. Kayak kita tinggal download terus pakai. Terus tiba-tiba udah ke-convert jadi PDF gitu. Itu deh. Ini kayak sebenarnya sekreatif kalian ini bisa dipakai buat apa aja gitu. Terus kalau misalkan AI, sebenarnya kan AI itu produknya vektor ya, bentuknya SVG. Nah, di Figma ini sebenarnya juga nerima file SVG dan fully editable juga. Kita bisa, kalau ngimport file SVG dari tempat lain, kita bisa otak-atik di Figma, kita bisa ubah vektornya dan lain-lain, kayak gitu sih. Dan ini sih, sebenarnya kayak bawaannya tuh ada PNG, JPG, SVG, sama PDF. Kalian bisa nge-export ke 4 itu. Dan kalau mau ke yang lainnya, tinggal install pluginnya. Yes. Baik Bang, terima kasih. Sama-sama. Mungkin gue langsung mulai demo kali ya? Boleh. Nah, jadi mungkin sesi berikutnya nih kita bakal ngedemoin beberapa contoh yang biasa kita pakai, dan ini dari dasar banget kita bakal ngenalin tools-tools yang ada ke kalian. Dan kalian bisa ngeliat langsung ini secara live juga, nanti bakal gue share di chat room-nya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi di sini gue bakal mulai demo buat hari ini. Jadi kita bakal nge-explore nih di Figma ada apa aja sih, kayak yang tadi udah dibilangin sama Aryo sih sebenarnya. Jadi pertama, tadi Aryo bilang kita bisa buat Figma, tujuan utamanya adalah buat desain. Nah, di kiri atas ini, mungkin kalian bisa buka Figma dulu untuk lihat-lihat. Ini BTW gue pakai aplikasi ya, ini bukan di desktop. Tapi kalau misalkan mau pakai desktop juga nggak apa-apa. Browser. Kalau mau pakai browser juga nggak apa-apa. Dan ini gue pakainya di Mac. Di sini di atas kiri kita bisa ngeliat toolbox. Toolbox ini kayak toolbox tools desain yang lain sih, kayak AI, Photoshop, dan lain-lain. Cuman emang lebih simple di sini. Ada selection kayak biasa, selection dan scale di sini. Terus ada frame. Frame itu tuh kayak mungkin kalau di AI biasa kita tahu artboard ya. Cuman kalau misalkan di Figma konteksnya itu lebih ke screen mungkin ya. Karena kita kan ngedesain suatu tampilan aplikasi, jadi kita ngedesain, gue contohin deh, misalkan frame, kita buat frame. Kita bisa buat frame dengan bentuk asal, di sini bentuk bebas, atau kita juga bisa
ngebuat frame dengan template yang disediain Figma. Di sini karena kita seringnya desain untuk HP atau untuk desktop gitu-gitu, kita bisa ambil nih template-template. Misalkan gue mau pakai iPhone 11 Pro. Di sini bakal layarnya iPhone 11 Pro, ukurannya bakal segini. Terus selanjutnya di sini ada slice bakal gue jelasin setelah ini. Itu untuk kayak ngepotong untuk ntar diekspor. Dan di sini ada kayak shape-shape biasa yang biasa kita lihat di Adobe Illustrator juga, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star. Itu bisa masukin image juga. Contohnya di sini, misalkan gue masukin rectangle. Satu gue masukin ellipse misalkan. Misalkan masukin ellipse, bisa mau lingkaran, gimana. Untuk keyboard shortcut-nya juga sebenarnya gampang banget dipelajari. Kayak misalkan untuk bikin ellipse itu tinggal pencet O aja. Terus untuk pencet rectangle tinggal pencet R aja, kayak gitu-gitu. Dan kita juga punya kayak aplikasi-aplikasi desain yang lain. Kita punya pen tool dan pencil tool di sini. Pen tool ya seperti pen tool pada umumnya, kita bisa ngebikin desain yang kayak gini, terus bisa bikin kurvatur juga, kita bisa bikin ya kayak semacam pen tool pada umumnya. Terus di sini bisa kasih fill juga kayak gitu. Dan kita juga bisa pakai pensil tuh lebih kayak buat ngegambar ya, gitu. Buat yang lebih free dibanding pen tool. Terus di sini kita juga bisa ngotak-ngatik, misalkan yang ini mau kita ubah nih. Kita bisa tinggal klik 2 kali doang, dan bakal ada ininya. Kayak di Adobe Illustrator juga. Misalkan kita mau ubah ini jadi kita ubah kayak gini, terus misalkan kita mau ubah ininya jadi melengkung dan lain-lain, ya simple shape kayak gitu. Terus kita bisa nambahin teks, tentunya kita bisa nambahin teks juga kayak gini. Terus untuk ini handheld untuk tangan, berarti kalian tinggal pencet space aja, space dan drag kemana, kalian bisa pindah ke tempat-tempat yang lain. Terus kita sebelum masuk ke komen, kita bakal coba di tab sebelah kiri dulu deh. Sebelah kiri di sini ada layer dan asset. Asset nanti bakal gue jelasin. Di layer misalkan di sini tuh ada page. Page itu mungkin kalian lebih ke ini konsep baru sih di Photoshop dan di Illustrator, mungkin nggak ada yang serupa sama kayak gini. Dan pages ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk ya halaman baru. Misalkan ini halaman 1, halaman utama. Terus misalkan di halaman 2 gue mau bikin yang lain kayak gitu. Ini bisa dalam satu file. Jadi lebih rapi filenya. Dan di sini ada layer-layernya, kayak layer-layer di Photoshop biasa. Misalkan ini warnanya gue ganti merah. Oke, ini misalkan layer ellipse 1 dalam frame iPhone 11 Pro yang ini. Dan ini frame rectangle 7. Nah, kalau misalkan kita ubah layernya kayak biasa, ya kita bakal taruh di atasnya kayak gitu untuk hierarki atas bawahnya. Terus kita juga bisa ngelakuin masking tentunya, masking kayak Photoshop. Misalkan gue punya gambar ini nih, misalkan gambar kanguru. Terus kangurunya itu mau gue masking ke lingkaran ini. Kita tinggal klik si kangurunya, terus sambil shift klik untuk nge-select dua-duanya, atau kalian bisa shift klik di layarnya juga dua-duanya, dan kalian bisa klik kanan aja, tinggal klik kanan, tinggal use as mask, kayak gitu. Ntar dia bakal di sini kalian bisa drag ininya kayak masking biasa lah, kayak masking biasa, kayak gitu. Terus mungkin untuk lebih mendalami lagi, kita bakal masuk ke yang sebelah kanan ini. Di sini ada 3 tab utama, yaitu pertama desain. Desain ini tab yang digunakan untuk kalian ngatur spesifikasi desain kalian. Misalkan kalian bikin rectangle. Di sini kalian bisa taruh width-nya berapa, height-nya berapa, misalkan height-nya jadi 100, 120, misalkan jadi lebih tinggi. Terus ini bisa ngatur rotation-nya,
berapa. Cuman ini bisa kayak dari sini juga gitu. Lu bisa ngatur rounded rectangle ya. Misalkan mau 8 jadi lebih rounded, atau kalian mau taruh 1-1 juga bisa. Kirinya misalkan kiri atas 8, kiri terus sebelah sini 4 misalkan, jadi lebih beda-beda. Atau kalian mau tarik di sini juga bisa kayak gitu. Tarik masing-masing. Nah, terus di Figma ini kita juga mengenal sistem yang namanya constraint. Constraint ini sangat berguna nih kalau untuk desain suatu aplikasi, karena kita baru tahu suatu objek tuh dia ngikutnya kemana sih ketika terjadi perubahan screen. Contoh, yang ini gue taruh constraint-nya ke atas dan ke kiri constraint-nya. Jadi ketika ininya gue kecilin, dia bakal tetap ngikut di bagian atas. Gitu. Dan kalau misalkan ini constraint-nya gue taruh bawah, misalkan kanan bawah, ini kalau misalkan ke atas dia nggak bakal ngikut. Tapi kalau misalkan kita geser yang bawah, dia bakal ngikut. Kayak gitu. Atau kalian constraint-nya macam-macam, bisa ada scale. Jadi kalau misalkan scale itu, ya dia bakal nge-scale tergantung sama si frame-nya ini. Nah, ini bakal berguna banget nih kalau kalian ngedesain suatu aplikasi supaya developer-nya tahu, oh ini untuk screen yang lebih gede tuh dia bakal ngikutnya kemana sih? Kayak gitu, karena itu semua bakal di-coding. Sorry, gue minum dulu. Terus di sini, kayak tadi juga ada, yang udah gue jelasin, ada sistem layer. Misalkan ini gue ganti warna. Ada sistem layer yang tadi gue jelasin. Di layernya ini bisa, kalau misalkan kalian pernah pakai Photoshop, ada ini juga, ada efeknya juga, misalkan kalian mau multiply atau apa, kayak Photoshop. Dan kalau di image-nya juga kita bisa ngatur yang standar-standar kayak exposure, contrast, dan lain-lain kayak gitu. Ini untuk yang standarnya. Terus di sini kita bisa ngatur opacity dan lain-lain, misalkan 80% gitu. Dan di sini untuk stroke kayak stroke itu ya outline, istilahnya outline, kita bisa ngatur juga outline-nya mau kayak gimana, apakah mau di dalam, di luar, atau apakah mau bentuknya ada cap-nya, ada apakah bentuk join-nya lebih rounded, apakah ada dash-nya, misalkan ada 4 dash-nya kayak gitu. Lalu di sini kita bisa ngasih kayak efek-efek juga. Contoh efek yang paling sering dipakai itu drop shadow. Tapi di sini efeknya sebenarnya bisa banyak dan kita bisa bikin efek sendiri. Ada drop shadow, ada inner shadow, ada layer blur, ada background blur kayak gitu. Drop shadow-nya juga bisa kita atur, mau X-nya berapa, blur-nya berapa, spread-nya berapa, misalkan kita atur jadi ininya 4, blur-nya 20, kayak gitu, kita bisa ngaturnya yang belakang. Jadi drop shadow-nya, kita ganti juga drop shadow-nya warnanya. Kita mau warna lebih natural, merah misalkan. Gitu. Nah, dan si desain ini bakal berbeda-beda tergantung dengan objek yang kita klik. Misalkan kita klik rectangle. Oke, yang bisa diedit adalah atribut ini, constraint, layer, fill, stroke, effect, sama ini untuk export ya, sorry gue belum lupa jelasin. Export itu untuk, misalkan gue mau untuk export ke JPG, PDF, dan lain-lain, kita bisa export satu frame gini, atau semua frame juga bisa kita export, atau kita bisa export satu objek doang, misalkan kita export yang ini doang, kita bisa pilih mau gedenya berapa kali, JPEG atau SVG kayak gitu-gitu. Terus ada previewnya juga di sini, kira-kira yang ke export tuh kayak gimana sih? Misalkan kita, nah ini previewnya. Terus di sini, misalkan kita, tadi kan rectangle nih, kalau misalkan kita ke frame, dia beda lagi. Nah, di frame akan muncul auto layout dan layout grid ini yang baru nih. Layout grid itu apa sih? Layout grid itu kayak untuk, ya kan pasti di ini juga udah ada di apa, di Illustrator udah ada. Kayak misalkan, nah misalkan ini grid yang biasa, grid yang kotak-kotak. Cuman kita juga bisa atur gridnya, misalkan kita mau gridnya itu kolom aja. Nah, kita dengan kolom ini kita bisa ngatur nih, misalkan kita mau marginnya 16, terus kita nggak peduliin space tengahnya, kita mau count-nya 1 aja.
Jadi kita bisa tahu, oh ini kiri kanan ini udah 16. Jadi kalau misalkan kita ngedesain ngikutin ini kita bakal sesuai sama margin yang kita mau. Terus misalkan kita mau tambahin margin lain, tambahin pakai yang row sekarang. Oke, sekarang kita mau set margin top-nya itu 20 misalkan. Oke, nah jadi sekarang corner-nya nggak boleh disentuh adalah di sini, sisanya boleh disentuh. Kayak gitu. Nah, terus tadi yang belum kita jelasin adalah auto layout. Auto layout itu simply adalah misalkan kayak gini. Oke, misalkan gue punya frame ini, dan gue misalkan punya teks misalkan button. Misalkan ini button, kita bikin teks. Ini lebih mirip button. Cik gue atur kayak 20 mungkin atau 16. Ini button misalkan. Kita bisa atur fill-nya. Oke. Nah, gunanya auto layout itu apa? Auto layout itu kalau misalkan kita klik frame-nya terus kita tambahin auto layout, ini bisa kita atur spacing dan lain-lain. Dia bakal ngikutin, misalkan button, ini button kedua. Nah, dia bakal ngikutin ke kanan. Atau misalkan kita enter, dia bakal ngikutin ke bawah, kayak gitu. Jadi, dia ngikutin si kontennya. Kayak gimana. Kita juga bisa ngatur behavior-nya mau kayak gimana, bisa fixed width, bisa fill container, kayak gitu-gitu. Dan kita bisa ngatur juga, misalkan spesial di sini, kiri kanan kegedean. Kita bisa ngaturnya di sini. Oh, kiri kanannya mau 30 aja. Kayak gitu. Dan misalkan, ini ada, bisa diatur juga. 20 kan. Cuman ini kan ini kalau misalkan ada 2 auto layout, tapi ini cuma ada 1, misalkan ini ada 2. Nah, ini spacing antara ininya bisa diatur. Spacing antara ini bisa diatur 40 gitu. Terus ini bisa ditukar juga saling antara berdua ini. Nah, ini biar ini button pertama. Bisa ditukar juga berdua dan akan langsung otomatis ketukar gitu. Terus di sini juga banyak tools yang memudahkan kita. Misalkan kita punya rectangle nih. Kita punya rectangle ada 6 biji dengan ininya sama. Misalkan semuanya spacingnya 26. Nah, kalau misalkan kita drag gini, kita bisa, misalkan ini gue ganti. Ini jadi hijau, ini jadi biru, jadi kuning. Oke, kalau misalkan kita drag ini karena dia punya spacingnya sama dan ukurannya dia juga sama, kita bisa anggap dia sebagai suatu set object di mana di sini kita bisa tinggal atur kalau misalkan mau spacingnya kurang gede, kita tinggal tarik ini aja spacingnya kayak gimana. Terus atau sebenarnya yang ini tuh harusnya di kanan, nah kita tinggal tarik ini aja kayak gitu. Jadi dia mudahin kalau misalkan ada banyak objek yang sama dan kita biasanya harus edit satu-satu, kayak misalkan ini taruh di sini dulu, ini taruh ke sini, dan kita harus ngukur lagi sininya berapa. Itu akan sangat mempersingkat waktu sih. Gitu. Terus gue akan jelasin juga tab yang lain, itu ada prototype, dan itu nanti kita bakal lebih dalam ke sini karena ini untuk ngebuat aplikasinya itu lebih enak untuk digunakan. Terus ini ada inspect yang tadi Aryo bilang, dia bakal ngasih tahu nih codingan yang perlu dimasukin ke codingan aslinya tuh kayak gimana sih spesifikasinya supaya developer yang ngoding jadi lebih gampang banget kayak gitu. Oke, sekarang cukup demo-demo ininya, kita set aside dulu. Sekarang kita bakal coba bikin suatu aplikasi simple, suatu aplikasi sederhana untuk kita coba prototype ya. Kita balik ke frame. Misalkan kita bikin frame iPhone 11 Pro. Let's say kita mau bikin aplikasi tentang hewan-hewan lah ya. Anggap aja aplikasi-aplikasi bohongan kayak gitu. Dan nama aplikasinya MyZoo. Oke, dan di sini kita bisa ngelihat nih ada hewan-hewan apa aja sih dan kita bisa ngeliat nih kayak hewan itu apa sih sebenarnya, deskripsi tentang hewan itu apa, anggap aja kayak
kamus-kamus hewan kayak gitu misalkan. Nah, untuk nampilin hewannya, gue mau ada, dia punya masing-masing punya card nih. Misalkan gue bikin card pakai satu frame. Di sini gue bikin cardnya dulu di samping. Pakai frame, dari sini gue bikin card. Oke. Seperti gini. Dan misalkan di card ini gue mau ada sedikit rounded rectangle supaya lebih soft, yaitu 8, oke. Dan gue misalkan mau masukin gambar kanguru nih misalkan. Gue masukin gambar kanguru, gue copy aja, gue paste ke sini. Misalkan gambar kangurunya mau seberapa. Nah, untuk bikin template si gambar ini, gue bikin rectangle dulu nih di sini. Gue bikin rectangle, misalkan segini. Oke, ini buat gambar kangurunya, gue kasih gini juga. Dan oke, gue bisa tinggal taruh di sini, tinggal masking, atau kalian mau copy paste ke sini juga bisa. Tinggal masking, use as mask, misalkan kayak gitu. Oke, dan ini tinggal gue gedein, maunya seberapa, gue gedein. Oke, misalkan gambar kangguru segini. Terus gue mau kasih judul kartun misalkan kanguru. Oh sorry, ini menarik. Oh, ya misalkan mau tulis dulu kanguru. Kanguru. Misalkan ini hewannya namanya kanguru. Bentar. Wait. Oke, ini gue bisa kanguru. Nah, tapi sebelum gue mau nulis teks di sini, gue pengen ngeset dulu nih ukurannya supaya lebih apa ya, lebih konsisten ke ukuran-ukuran aplikasi gue yang selanjutnya. Gue bakal set ini sebagai, ini ada text styles, di kanan kita bisa tambahin. Oh, ini jadi card title. Atau kita bisa set aja misalkan heading 2 misalkan. Oke, misalkan heading 2 ini, dan kita bisa set text body di sini. Terus gue nggak punya penjelasan tentang kanguru, mungkin gue pengen isi lorem ipsum. Nah, tapi misalkan kita set ukurannya dulu, misalkan oke, gue maunya dia pasti lebih kecil kan dibanding si heading 2 ini. Dia misalkan ukurannya 16 aja. 16, terus dia nggak bold, dia regular aja. 14. Dan ini bakal gue set jadi satu style baru lagi di sini, text styles. Di sini body. Okay. Sini bakal body. Dan gue pengen masukin lorem ipsum nih. Nah, tapi untuk gue tahu untuk dapat lorem ipsum kan biasanya kalian harus mungkin kalau di Adobe Illustrator bisa langsung, tapi kalau misalkan di tempat-tempat lain itu kalian harus nyari di internet dulu misalkan lorem ipsumnya. Nah, gue pengen cari kayak yang tadi gue jelasin. Sekarang di sini kalau misalkan kalian ke community dan ke plugin, di sini kalian bisa cari aja, misalkan gue butuh lorem ipsum generator, misalkan gue butuh lorem ipsum generator. Nah, di sini langsung banyak nih orang yang bikin. Oh, ada orang yang bikin lorem ipsum dan installnya udah 144.000. Misalkan di sini gue udah install satu di sini, gue tinggal pakai. Ini gue hapus, gue tinggal klik kanan, plugins. Terus di sini udah ada nih, plugins gue banyak kan. Ada, misalkan gue mau pakai yang tadi, lorem ipsum. Oh sorry, belum ke download. Gue install dulu. Nah, sekarang harusnya bisa. Plugins. Habis dulu. Oh, install. Nah, ini gue install di sini. Oke.
nih ada lorem ipsum, gue tinggal taruh, oh gue mau misalkan sini 20 kata aja, 20 kata, atau bisa 20 paragraf, sentence gitu-gitu. 20 paragraf, oke gue dapat nih. Cuman kebanyakan, oke gue dilihat aja sini. Oke. Nah, di sini kita udah punya nih body, udah punya heading, kayak gitu. Terus misalkan gue mau, aplikasi gue warna primary-nya kayaknya enakan warna hijau nih karena bertemakan temakan hewan. Misalkan gue tinggal ganti ini ke hijau. Dan di sini gue bisa langsung tambahin juga ke desain sistem gue. Ini gue tambahin ke kotak 4, gue tambahin ke create style, misalkan primary green misalkan, gitu. Kalian bisa banyak juga nih, misalkan mau bikin secondary, warna secondary-nya kalian bisa taruh kayak gini misalkan. Oke, ini jadi secondary green. Oke. Nah, terus di sini mungkin kita mau warnain aplikasi kita secondary green. Kita tinggal ininya secondary green. Nah, kayak gitu. Dan di sini di frame ini gue mungkin bakal tambahin button. Bakal gue tambahin button untuk ngelihat ke page detailnya, misalkan ke page yang jelasin lebih lanjut si kanguru ini apa. Gue bakal bikin rectangle biasa. Jangan rectangle deh. Gue bikin frame aja supaya dia lebih gampang nanti. Kita bikin frame. Kita bikin 8, terus kita bikin di sini lihat lebih lanjut misalkan, lihat lebih lanjut. Dan di sini gue mau pakai ininya itu body aja, pakai body. Oke, lihat lebih lanjut. Dan di sini gue mau ininya warna primary kita. Dan ini warna putih. Oke, misalkan kayak gini. Nah, button ini kan kita tahu nih, kita bakal pakai terus-terusan. Kita bakal pakai berulang-ulang button yang mirip kayak gini, mungkin cuman isinya doang nih yang berubah. Nah, di sini kita bisa taruh dia sebagai komponen. Maksudnya apa? Kita coba namain ini button dulu. Button. Dan di sini kita bisa create komponen. Nah, dia bakal jadi master komponen yang ketika kita copy, dia bakal nge-create instance. Kalau misalkan kalian lihat di sini, di kirinya itu ada yang segi 4 yang terisi, dan di sini segi 4 yang kosong. Kalau yang kosong itu instance, dan ini masternya. Maksudnya apa? Kita bisa, kalau misalkan kita edit salah satu, misalkan kita edit si masternya doang, harus masternya ya, kalau misalkan mau ngedit masternya doang, kayak gini. Ketika kita ngedit, dia bakal berubah juga semua instance yang lain. Ini bakal berguna nih kalau misalkan kalian punya kayak logo, atau kayak punya aset, kayak gitu-gitu, yang harus konsisten di antara semua file kalian. Kalian tinggal bikin komponen aja, dan semuanya itu bisa diakses lewat sini, aset. Nah, lokal komponen kan udah ada di sini. Nah, gue bisa taruh nih, gue butuh button. Gue tinggal taruh aja dari library yang ada di sini. Nah, kayak gini. Jadi aset-aset yang sering dipakai ulang, di reuse kayak gitu, kita bisa bikin komponen dan kita bisa tinggal taruh aja. Dan ini bisa, bahkan ini kalau misalkan kalian masukin ke library, ini bisa dipakai di file Figma yang lain kayak gitu. Dan, ini ternyata pas dimasukin ke sini kegedean, kita edit masternya, height-nya mungkin kita taruh di 40 aja, 40. Dan ini kita taruh di tengah. Oke, ini mungkin lebih baik sekarang. Kita bisa taruh di sini. Oke. Terus ini mungkin kita bakal, tapi kita tahu nih, hewannya nggak cuma satu. Jadi si card ini pasti bakal dipakai berulang-ulang lagi kan. Nah, si card ini bisa kita jadiin komponen juga. Misalkan kita jadiin komponen, tapi ini gue kasih nama dulu. Misalkan animal card. Kita bisa jadiin komponen dia. Kita jadiin komponen. Dan kita bisa akses lagi nih kalau misalkan mau masuk. Kita punya animal card di sini sekarang. Kita punya animal card, kita tinggal taruh aja di sini.
Nah, terus ternyata ketika kita tempatin di sini animal card-nya kurang gede misalkan. Dia butuh, pas kita cek di sini, yang satu 21, yang satu 42. Oke, misalkan di sini kita kurangin 20, kita tambahin 22. 22. Sorry. Jadi 34. Dan ininya kita coba begini. Nah, dia bakal berubah sama kayak gini. Jadi kita istilahnya komponen ini satu diubah, masternya diubah, yang lain bakal kuubah sesuai dengan apa yang diubah masternya. Tapi tidak dengan kontennya. Jadi misalkan kalau misalkan yang si instance-nya ini diubah, kan yang masternya yang ini nih, masternya yang ini. Kalau yang instance-nya doang diubah, misalkan gue pengen buat animal baru, ya yang lain nggak bakal keubah. Misalkan gue mau bikin macan atau apa gitu, yang lain nggak bakal keubah karena kita nggak mengubah yang masternya kayak gitu. Terus misalkan kita cari animal lain, tapi gue nggak bakal go through ulang lagi di sini. Kita juga bisa detach instance, misalkan kita nggak mau nih ini sesama kayak yang lain, kayak kita nggak mau itu sekelompok lagi, kita bisa detach instance aja. Sorry, ini tutupan kamera. Kita bisa detach instance dan dia bakal terpisah lagi dari yang komponen yang sebelumnya gitu. Nah, misalkan gue mau cari, gue udah ada plugin di sini, plugin Unsplash. Kalau kalian pernah dengar Unsplash itu kayak website untuk nyari gambar-gambar free. Di sini gue ada pluginnya, udah disediain juga sama orang-orang komunitasnya Figma. Jadi gue tinggal, misalkan, gue mau gambar animal, gue tinggal klik aja animal. Di sini, misalkan gue pengennya di sininya aja, di sini aja. Di sini aja, gue pengen ganti gambar animal. Misalkan gue ketemu gambar lion, gitu. Misalkan ini singa, terus dia ada lorem ipsum. Sekarang kita misalkan mau bikin page detailnya, page detail masing-masingnya. Gue bikin frame ulang aja biar jelas. Sekarang gue bikin frame ulang, kita bikin page detailnya. Ini page detail tentang kanguru. Lagi. Nah, di sini tuh kalian bisa pakai lagi nih si body. Jadi kayak kalian punya design guideline yang udah integrated sama aplikasinya gitu. Dan desain guideline ini bisa dioper-oper kemanapun. Dan orang-orang jadi bakal punya acuan yang sama. Misalkan body ya semuanya body-nya 14 auto. Dan sekali kita ganti body-nya, misalkan ini gue ganti nih heading 2. Ini pakai heading 2 kan. Ini pakai heading 2. Dan ketika gue ganti si heading 2, ini sama kayak komponen. Jadi kayak misalkan gue edit style, yang tadinya 20, misalkan heading 2-nya preview. Semuanya bakal keubah. Heading 2 yang di sini bakal keubah, heading 2 yang di sini bakal keubah. Jadi kita punya satu patokan untuk semua hal gitu. Begitu juga dengan warna ya. Misalkan warna ini secondary-nya terlalu jelek nih, terlalu pucet. Misalkan gue bisa ganti aja secondary warnanya ke sini dan gue ganti ke yang lebih ini. Dan ketika gue pakai secondary di tempat lain, ini bakal kubah juga. Ya tuh. Ini bakal kubah juga secondary. Kayak gitu. Misalkan di sini gue mau bicara tentang kanguru. Gue punya gambar yang tadi. Kanguru. Dan simple aja kayak gini. Dan gue punya teks lorem ipsum misalkan. Plugin lorem ipsum yang tadi. Gue set 40 word misalkan. Ini gue nggak mau heading, gue maunya body. Ini simple kayak gini. Bikin. Dan terus misalkan gue butuh icon back untuk kesininya misalkan, icon back. Dan biasanya gue cari di flat icon atau kemana, tapi gue di sini udah ada install beberapa plugin untuk itu. Misalkan di sini ada Iconify. Nah, di sini gue tinggal cari aja, misalkan mau icon back. Sini udah banyak banget pilihannya. Terus gue tinggal taruh, gini gue drag. Nah, di sini udah keluar icon back-nya.
Misalkan di sini. Terus ini gue tulis kembali misalkan. Nah, yang gue maunya pribadi. Oke. Kita udah punya nih detail si masing-masing animal kita udah punya. Terus misalkan kita mau bikin detail yang buat singa juga. Oke, kita bikin yang buat singa ke bawah sini. Kita tinggal copy aja yang atas. Terus bahkan di sini tuh properties yang di sini yang di kanan bisa kita copy. Misalkan, oh dia rectangle ini fill-nya image singa. Ini kan image singa nih, image singa. Kita bisa tinggal copy nih properties-nya. Misalkan kita copy ini, set, kita kurangin di sini, kita hilangin fill-nya, terus kita copy aja, set. Nah, image langsung keganti pakai fill-nya. Jadi misalkan kita punya kasih drop shadow di sini, kasih drop shadow. Drop shadow-nya misalkan 4, 10, misalkan kayak gini. Ini drop shadow-nya misalkan segini. Terus yang atas kita mau jadiin drop shadow juga, kita tinggal copy aja drop shadow-nya. Kita select, kita copy drop shadow-nya. Nah, dia langsung punya. Ini kalau misalkan mau satuan properties kita copy, tapi kalau misalkan mau semua properties, misalkan dia punya ginian, punya apa, kita mau copy, kita tinggal copy paste, ada copy properties di sini. Copy properties ini ntar bakal semuanya ganti. Itu bakal ganti semuanya, 13. Nah, oke. Terus gue bakal masuk ke yang selanjutnya, yaitu yang tadi prototype. Prototype itu apa? Prototype itu untuk memudahin UI UX designer bikin nge-hand off aplikasi yang mau didesain itu ke baik pengguna, baik ke stakeholder kayak gitu-gitu. Misalkan gue mau, ini kan pasti button ini kalau misalkan kita pencet dia bakal ke yang page yang ini kan. Nah, kalau misalkan kita tekan yang prototype, dia bakal munculin kayak gini nih di setiap objek yang dia punya. Jadi misalkan gue mau ketika button ini diklik masuk ke sini, kita tinggal tarik aja. Tarik ke sini. Nah, kita tinggal tarik ke sini. Terus yang ini kita mau tarik ke bawah kan, berarti kita tarik ke bawah aja, tarik. Nah, di sini bisa kita atur nih mau dia pas nge-tap, mau dia pas nge-drag, mau waktu dia mau hover tuh ketika mouse-nya diarahin ke sana atau mau pakai keyboard juga bisa gitu. Terus bisa navigate tuh, bisa open overlay, bisa score tuh dan lain-lain gitu. Terus misalkan di sini kan berarti back-nya kita harus balik kan. Nah, baliknya tuh bisa kayak gini aja, bisa. Nah, di sini ada tangan. Kita tinggal arahin ke back-nya. Jadi dia balik yang ke sebelumnya gitu. Nah, ketika dijalanin ini gue play aja demonya. Nah, dia langsung, screen-nya sini. Oh, wait. Starting screen di sini. Nah, ini aplikasi kita yang tadi, kita udah bisa lihat, karena kita tadi pilih frame-nya itu iPhone, jadi kita udah ada frame iPhone di sini. Dan kita bisa lihat nih, kalau misalkan ini diklik, lihat lebih lanjut diklik, nah dia bakal keluar si yang tadi, si kanguru. Jadi istilahnya kita punya model aplikasi lah, prototype aplikasinya. Dan ketika kita klik kembali, dia bakal balik lagi ke sini. Gitu juga kalau misalkan kita klik ini, kayak gitu. Jadi ini fitur prototype-nya, terutama Figma, dan masih banyak fitur-fitur lagi. Contohnya gue bakal bikin contoh satu lagi. Oke, ini misalkan kita jadiin fitur kedua. Misalkan ini hewan menarik. Oke, terus kita bikin section baru nih di atas misalkan. Kita bikin section baru namanya kebun binatang. Terus kita bikin card juga. Kita bikin card kayak gini lagi. Kita bikin card kayak gini misalkan. Oke, tapi warnanya putih. Dan dia punya ini 8. Terus kita bikin tempat untuk gambarnya, misalkan. Di tempat untuk gambarnya.
Dan kita tinggal copy aja. Misalkan ini udah disediain sih sama, kita tinggal copy gambarnya, kita klik ininya, kita paste. Sorry. Kita copy filenya aja. Kita copy ke sini. Nah, ini udah muncul. Misalkan ini Taman Safari Bogor, kita tulis Taman Safari Bogor. Di sini bodinya kita pakai heading aja, pakai heading. Misalkan gini. Oke. Terus kita bikin ini satu lagi nih. Satu lagi pakainya pusat Ragunan, misalkan Ragunan. Ragunan, oke, kita pakai Ragunan. Dan misalkan kita mau lebih dari 3, oke, nggak apa-apa. Kita misalkan mau lebih dari 3, kita bikin aja frame untuk nge-handle itu semua. Kan kita bikin frame untuk handle 3. Dan di sini kita tinggal masukin, kita tinggal masukin dia ke sini. Oh, ini kurang tinggi. Frame-nya kurang tinggi. Dan ini frame-nya gue hilangin. Terus yang frame ini semuanya tinggal gue masukin ke sini. Dan ini gue kecilin segini. Nah, terus di sini gue set pas di prototype set. Nih, kita ganti overflow behavior-nya jadi horizontal scrolling misalnya. Jadi horizontal scrolling. Jadi maksudnya apa horizontal scrolling? Ini ketika kita play lagi. Nah, sekarang kan udah kayak gini. Kita play, kita bisa ngelihat. Oh, ini kita overflow aja. Kita bikin. Kita bisa nge-drag ke kanan ke kiri. Kalau misalkan kita taruh horizontal scrolling. Jadi kayak aplikasi biasa. Kita nge-mimic aplikasi biasa lah, istilahnya kayak gitu. Jadi di sini bisa sangat bermacam-macam. Ini bisa scroll ke bawah juga kalau kalian bisa bikin yang sama, cuman vertical scrolling kayak gitu. Dan ini bisa kalian bikin, bisa diklik juga semuanya kayak gitu sih. Jadi posibilitas untuk Figma tuh bisa banyak banget. Makanya kita bisa bikin presentasi yang tadi itu dengan Figma. Bahkan mau kita bikin presentasi yang lebih interaktif juga sebenarnya bisa. Kayak misalkan pakai klik tombol dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan lain itu mungkin gue bakal coba masuk ke page 2. Ini yang tadi gue kasih contohnya juga. Ini yang waktu itu kita confess. Cuman ini sampelnya doang beberapa. Kita bikinnya di Figma. Nah, contohnya gimana sih untuk aplikasiin misalkan desain-desain kepanitiaan gitu di Figma. Oke, kita misalkan gue bikin frame ulang deh. Kita bikin frame ulang. Misalkan kita anggap satu desain Instagram tuh 1000 kali 1000. Berarti kan kalau 3 kali 3 itu 3000 kali 3000. 3000 kali 3000. Terus kita misalkan mau background-nya sama semua aja nih. Sama semua background-nya biar gampang. Misalkan mau background-nya ini. Oke. Nah, di sini kita bisa tinggal taruh slice. Slice itu apa? Slice itu untuk motong ketika diekspor. Jadi walaupun ini cuma satu frame 3 kali 3, kita waktu diekspor kita bisa taruh nih, misalkan slice-nya kita mau 1000 kali 1000. 1000 kali 1000. Oke. 1000 kali 1000 kita taruh di sini kan slice-nya, ada slice. Terus kita copy aja slice-nya ke semuanya, misalkan ini, terus kita copy 3, kita copy ke sini. Set. Kita copy ke sini gitu. Ya, kita udah punya slice 9 untuk 9 post Instagram misalnya. Terus kita mau bikin nih. Oke, gue punya teksnya H-1 misalkan. H-1 acara apa gitu misalkan. H-1. Terus di sini gue mau pakai font Roboto misalkan, Roboto black terus 128. Ini jadi H1-nya. Jadi heading 1 misalkan. Jadi 128 misalkan 300. Oke. Ini heading 1 bakal gue jadiin style. Heading 1. Oke. Terus ini bakal misalkan ada H-2 gitu.
3. Terus kita misalkan mau punya aset nih, kita mau punya aset desain. Yang simpelnya mungkin cuma lingkaran-lingkaran doang dulu ya mungkin. Simple aset lingkaran. Terus di sini mau ada aset segitiga misalkan. Nah, karena di aset bakal di reuse lagi, kita bisa jadiin dia komponen aja, kita jadiin dia komponen, sehingga pas di sini udah ada nih asetnya. Nah, di sini udah ada nih, oh, gue udah punya aset ini sekarang. Terus ini gue jadiin komponen juga. Terus gue udah punya aset ini. Misalkan, bahkan kayak, kalau misalkan mau poligon, misalkan ini kan poligon 3 nih misalkan. Poligon 3, terus kita bisa bikin nih poligon, tapi yang, misalkan yang ininya 4. Nah, terus lu mau jadiin dia komponen yang sama. Sebenarnya sama. Kita tinggal kita bikin tambahin varian doang. Ini kita tambahin varian kan udah. Tambahin varian, terus di sini kita jadiin 4. Nah, fungsinya apa? Karena ini 2 master. Nah, ini master kan. Di sini gue punya nih. Gue cuma punya poligon doang. Oke, gue pilih poligon. Tapi gue mau dia yang poligon sisi 4, bukan poligon sisi 3. Gue tinggal ganti propertinya jadi varian 2. Nah, tinggal dipilih aja tuh varian-variannya kayak gimana. Jadi lebih terstruktur. Aset-aset penyimpanan aset itu kayak gimana, terus penyimpanan warnanya juga kayak gimana. Di sini tuh semuanya bisa dilihat, bahkan bisa jadi library juga kayak gitu. Jadi semuanya di sini komponen base, semuanya ketika kalian punya tim yang lebih gede, ini bakal jauh lebih berguna banget karena kalian nggak bisa memantau satu orang satu-satu kan. Kalian bisa memantau source file-nya itu benar apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan satu source yang di sini benar, di dokumen-dokumen lain pasti semuanya bakal benar kayak gitu. Dan kalau misalkan styles yang di sini benar, styles yang di color benar gitu. Oke. Yang styles yang di warnanya di sini benar, ini library color gue semua nih misalkan. Tuh ada primary green, gray 1, gray 2, gray 3. Kalau misalkan yang di sini benar, ini bakal konsisten di project kalian semuanya kayak gitu. Ya gitu sih, misalkan gue bikin desain di mana kayak gitu. Dan fungsi size ini apa? Gue mau tungguin, coba deh. Bentar. Sekarang gue share screen aja. Stop. Nah, fungsinya apa? Ketika kita ekspor, ini misalkan kita ekspor semua slice-nya, kita ekspor. Ini ada slice, kita ekspor slice-nya aja, kita tinggal ekspor slice-nya. Pas kita ekspor ada 9 layer sekarang yang kita ekspor. Misalkan gue upload ke sini, gue save ke sini. Dan ketika kita di sini udah ada nih masing-masing per kotaknya gitu. Jadi fungsinya sebenarnya bakal mirip kayak Illustrator kalau misalkan kalian pakainya secara offline kayak gitu. Tapi di sini gue bisa bilang ini jauh lebih enteng dibanding Illustrator aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian Illustrator aja kuat gitu, mungkin komputer kalian ini bakal jauh lebih enteng. Walaupun ini cloud base ya, walaupun ini disimpan di internet, tapi gue kalau misalkan internet kalian standar aja, gue juga standar aja, itu bakal nggak bermasalah sih sama sekali. Dan oh ya, gue mau contohin yang tadi deh, yang versioning dikit. Di sini, sorry, ini bakal ganti. Gue balik ke Navity. Oke nih, untuk yang versioning yang tadi dibilang Arya mungkin pada belum lihat contohnya. Di sini bakal Di file, bro. Oh ya, di file. So version history itu. Nah, di sini ada show version history. Nah, di sini kita bisa balik nih kemanapun, kayak Google Docs aja, kayak mungkin di Google Docs kayak sering lihat ada last edited by siapa kayak gitu. Ini sama aja kayak gitu. Misalkan gue mau balik ke versi jam 4, ya gue tinggal ini kalau misalnya gue klik bakal di show. Oke, belum ada yang tadi jam 4 ya. Jam 4 belum ada yang tadi.
Terus di sini kalau misalkan gue mau revert, bisa restore aja di sini. Terus atau mau duplicate, atau mau name this version, bisa. Atau kalau mau gue nggak mau ganti, ya gue balik ke current version aja yang ada itu. Dan di sini bisa kelihatan kan siapa aja yang ngedit, kayak gitu. Gitu. Terus untuk fitur komen, sorry gue belum ini. Misalkan, gue misalkan Aryo nggak suka nih sama yang, misalkan gue nggak, ini misalkan Aryo yang buat, terus gue nggak suka sama bentuk card yang ini karena menurut gue kurang drop shadow gitu. Gue tinggal klik yang komen bagian sini atau kalian klik C juga bisa. Klik aja di bagian mana yang mau. Dan di sini bakal klik. Kayaknya lebih bagus tambahin drop shadow. Gitu. Bisa kasih emoji juga atau apa. Oke, gue post. Dan di sini Aryo bakal bisa lihat. Dan di sini udah ada nih komennya. Dan di sini banyak banget plugin yang support untuk hal kayak gini. Misalkan untuk yang Figma yang ini, yang slide kita pakai plugin Pitch Deck. Misalkan. Pitch Deck tuh dia bisa jadi kayak, ada presentation studionya gitu untuk animation dan lain-lain. Dan untuk taruh speaker notes gitu-gitu. Dan di sini plugin yang gue download yang berguna juga tuh banyak banget di sini. Ada kalian mau naruh avatar, misalkan kalian butuh profile picture, cuman kan kalau misalkan nyari orang lama banget kan pasti. Jadi kalian tinggal misalkan buletan di sini aja, terus klik kanan, plugin, sini ada avatar. Avatar itu ntar langsung ke auto generate orang, kayak gitu, langsung avatarnya masuk. Terus mungkin ada plugin lagi kayak misalkan kalian butuh map di mana gitu, kalian tinggal sini ada Mapsico. Sorry. Lama. Oh, ada di sini, sorry, Open Mapsico. Nah, misalkan sini ada plugin juga orang bikin, kita tinggal, kita maunya map di mana nih? Kita tinggal taruh aja misalkan positionnya di mana, koordinatnya gitu. Misalkan gue mau di San Francisco, di sini, terus size-nya berapa, width-nya berapa, kameranya berapa, terus gue bisa create map aja. Create map. Di sini langsung ada San Francisco kayak gitu mapnya. Kayak gitu. Pluginnya masih sangat banyak kalau kalian lihat di sini. Pluginnya masih sangat banyak di sini. Bisa apapun pluginnya. Kalian mau cari remove background, remove BG, di sini ada semuanya, pluginnya disediain, dan file-filenya juga banyak. File-file tuh apa? File-file tuh template-template gitu sebenarnya. Kayak misalkan kalian mau bikin food app, misalkan aplikasi pemesanan makanan, di sini bisa kalian cari food app, sini udah banyak. Kalian bisa pakai komponen mereka, kalian bisa pakai style mereka, gitu. Kalian bisa pakai aset-aset mereka, kayak gitu. Ini semuanya free kalau di sini. Ada sih beberapa yang bayar dan untuk akses lebih lanjutnya kayak gitu. Itu sih dari gua mungkin. Mungkin lanjut nih Bram, sekarang ada yang mau nanya-nanya. Oh iya. Baik, terima kasih Bang Aryo sama Bang Abraham yang telah berbagi materinya, sangat bagus ya. Terus ada beberapa pertanyaan yang sudah. Yang pertama itu ada dari Bang Dandi. Baik, terima Dipersilakan Bang. kasih buat Mas Abraham dan Mas Aryo ingin bertanya. Tadi bagus banget penjelasannya, sudah sangat comprised. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan ini bisa ya dibuat kayak website gitu kan ya? Salah. Desain website bisa kan ya? Iya, bisa. Nah, itu kan ada codingan tadi ya. Nah, itu bisa nggak sih codingannya itu langsung misalkan kita copy paste ke misalkan di WordPress gitu? Langsung ke pakai desain tadi dengan codingan yang ada di Figma. Oke, kalau misalkan kalian lihat di sini tuh sebenarnya, jadi untuk ngoding website yang standar itu butuh file HTML dan butuh file CSS. Jadi di sini itu yang disediain itu sebenarnya CSS-nya doang. Tapi sebenarnya tuh ada plugin yang nyediain hal itu untuk upload langsung ke file HTML dan CSS, namanya Anima. Ya. Ini namanya Anima. Ini plugin. Nah, ini export HTML, CSS, React. Jadi kalian bisa langsung export gitu aja.
Cuman gue belum pernah nyoba sih sejujurnya, walaupun install, karena dia itu berbayar, sebenarnya berbayar, Anima itu berbayar. Jadi di sini kalian bisa langsung ekspor jadi file yang udah langsung bisa kalian tinggal deploy gitu ke WordPress atau kemana. Kayak gitu sih sebenarnya, bisa juga. Cuman gue sendiri belum berani ngedemoin karena gue belum pernah pakai gitu aja sih. Oke, thank you. Anima. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Milata Asma Basmalah. Bagaimana? Jadi untuk pertanyaan dari Milata Azma Basmala, kalau fitur versioning itu otomatis atau ada pilihan bisa dipakai atau tidak? Sama sistemnya kayak autosave gitu. Jadi version yang ke save itu tiap akun. Kemudian kalau lagi ngedit yang kolaborasi banyakan gitu dan pakai laptopnya seadanya, risikonya nge-lag nggak ya? Pertama, gue yang jawab dulu kali ya, Bro. Oke, baik. Ya, jadi yang versioning otomatis itu ada pilihannya bisa dipakai atau tidak. Nah, sepengetahuan gue sih, sebenarnya kayak di Docs juga version itu selalu nyala gitu sih. Dan sistemnya ya auto save. Jadi kayak karena ini semuanya dikerjain online, jadi kan misalnya lu pindahin nih kotak yang satu nih ke kanan dan di temen lu juga pindah kan. Berarti itu sebenarnya di internet tuh udah di save gitu. Jadi dia setiap action yang lu buat tuh auto ke save. Jadi nggak usah takut misalnya tiba-tiba lu di komputer mati lampu, dia udah auto save pastinya karena ini di internet. Dan sebaliknya juga karena ini pakai di internet, jadi kalau misalnya kalian disconnect juga, ya kalian bisa ngedit lokal nih. Tapi bakal kesinkronize-nya nanti pas kalian connect ke internet lagi. Jadi kayak kalian bisa lokal dulu, ngedit sendiri, abis itu kalau udah ya udah ntar kalau internetnya udah ada dia bakalan ke auto save juga ke versionnya itu. Dan version yang ke save itu tiap akun dan setahu gue kalau ini tuh per checkpoint gitu ya Bram. Jadi kayak berapa banyak perubahannya gitu ya? Iya, jadi file yang dipegang oleh tiap-tiap akun itu bakal selalu sama. Jadi misalkan kalian mau nge-revert ke file jam 3 yang lalu, kalau misalkan kalian yang revert, semua orang bakal ke-revert ke sana. Dan tapi si revert ini bakal jadi timestamp baru gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau undo revert itu juga bisa gitu. Gitu. Terus yang kedua, kalau ngedit yang kolaborasi kebanyakan gitu dan pakai laptop seadanya, resikonya nge-lag nggak biasanya? Nah, sebenarnya ini kayak kalau banyak yang pakai kan berarti banyak perubahan ya. Yang pertama tuh sebenarnya internetnya sih. Kalau internetnya lelet, ya berarti ya banyak perubahannya itu bakal satu-satu berubahnya. Dan kalau laptopnya nge-lag, itu sebenarnya Figma tuh enteng sih. Dibandingkan kalian pakai Photoshop, Illustrator itu tuh berat banget. Dan kalau di Figma ini karena kalian bisa buka di web juga, bahkan bisa di HP walaupun nggak optimize banget, bisa buat lihat-lihat kalau di HP, itu enteng banget sih. Jadi sebenarnya buat laptop yang biasanya nge-lag itu kalau pakai Figma juga bisa. Maksudnya nggak bakal nge-lag banget lah. Ya. Kalau dibandingin sama tools desain yang lain, ini gue bisa bilang salah satu yang paling enteng sih Figma. Karena dia tuh engine-nya sebenarnya kita pakai engine orang, pakai engine-nya si Figma-nya, bukan pakai engine komputer kita sendiri gitu. Betul. Dan kalau yang tadi kalau ya lagi ngedit kolaborasi banyak gitu, sebenarnya nggak, kalau dari pengalaman gue sih nggak terlalu pengaruh. Yang lebih berpengaruh itu adalah berapa banyak berapa banyak file itu, file Figma-nya itu udah segede apa gitu. Apakah kalian punya 10 page dengan 17, masing-masing punya 70 frame kah? Atau kayak gimana? Itu yang lebih nentuin sih dia lebih berat apa enggak. Karena dia bakal nge-load si gambarnya itu, dia bakal nge-load vektornya, dia bakal nge-load. Terus kalau misalkan kalian masukin di sini gambar yang ukurannya gede-gede, dia juga bakal lebih lama di loadnya kayak gitu, lebih lelet. Tapi kalau misalkan seberapa banyak orang yang ngedit itu nggak terlalu nge-lag sih. Sama halnya dengan kalian pakai Google Docs gitu. Kalau misalkan kalian pakai Google Docs dan dokumen kalian halamannya ada 700 misalkan, itu bakal nge-lag. Cuman kalau misalkan halamannya 1 tapi yang ngedit misalkan ada 700, itu nggak bakal nge-lag banget. Paling mungkin sistemnya bisa down ya, mungkin di suatu titik sistemnya bisa down, cuman kalau kalian masih sewajarnya, misalkan kayak 8 orang, 7 orang gitu-gitu tuh masih oke lah, masih oke. Masih
nggak ada suatu hal yang terlalu menyulitkan kok. Oh ya, gue mau itu juga. Jadi kalian kalau misalkan mau coba si prototipe ini di HP kalian juga bisa. Ini gue share dulu prototipe-nya. Nanti bakal muncul. Kalian bisa nyoba di HP kalian sendiri prototipe-nya. Oh iya, ini juga Nah, Figma-nya gue jadiin playground aja kali ya, Bram. Jadi kalian bisa langsung nyoba ngedit nih di sini kalau mau. ya, bisa. Di yang file yang tadi kalian udah buka tuh, coba aja kalian edit-edit tuh udah bisa. Kalau kalian mau pindahin atau apa. Yes. Kalian mau drag satu-satu, mau bikin komponen coba-coba itu juga bisa. Baik, terima kasih Bang Aryo sama Bang Abraham. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, mungkin sekarang akan ada pemberian sertifikat dari perwakilan panitia. Untuk Astrofi dipersilakan. Sorry, Ri, belum bisa share screen. Oh ya, gue stop sharing. Oke. Bentar. Waduh. Iya, saya perkenalkan saya Mas Raffi sebagai perwakilan dari DKM SMA UI. Sebelumnya terima kasih untuk pembicara Bang Aryo dan Bang Abraham sebagai apresiasi kami dari DKM SMA UI ingin memberikan apresiasi berupa sertifikat. Berikut ini adalah sertifikat untuk Bang Aryo dan ini untuk Bang Abraham. Semoga materi yang diberikan dapat diterima oleh partisipan dan dapat diterapkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Aryo. Bang Aryo sama Bang Abraham atas pemaparan materi yang sangat bagus ya, sangat insightful untuk kita mengenai pemrograman terutama desain UX. Terus terima kasih juga kepada semua hadirin di hari kedua Gapura Digital SMA UI. Kiranya materi yang disampaikan Bang Aryo dan Bang Abraham dapat bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen peserta yang dikirim via chat Zoom. Untuk sertifikat dan materi pembicara akan diberikan via email dan rekaman acara akan disiarkan di channel YouTube kita SMA UI. Saya Muhammad Faryadinyo, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.